Kabar mengejutkan datang dari dunia hiburan tanah air. Aktor Amar Zoni dikabarkan resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pemindahan ini dilakukan secara ketat dan penuh pengawalan aparat bersenjata. Bahkan, dalam video yang beredar, Amar terlihat dibawa dengan mata tertutup dan tangan serta kaki dirantai. Momen ini langsung membuat publik heboh, apalagi mengingat reputasi Nusa Kambangan yang dikenal sebagai penjara dengan tingkat keamanan tertinggi di Indonesia. Keluarga Amar Zoni pun mengaku terkejut karena tidak mendapat pemberitahuan resmi sebelumnya. Banyak pihak mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi di balik pemindahan mendadak ini? Sahabat dekat Amar, Ustadz Dery Sulaiman, menjadi salah satu orang yang paling terpukul dengan kabar tersebut. Ia mengaku syok dan menangis saat mengetahui Amar dipindahkan ke Nusa Kambangan. Dalam pernyataannya, Ustadz Dery menuturkan bahwa ia sebenarnya sudah berencana menjenguk Amar di Lapas Cipinang pagi itu. Namun rencananya berubah karena kabar mengejutkan itu datang lebih dulu. Dery yang pernah berdakwah di Nusa Kambangan tahu betul kondisi para narapidana di sana. Ia menyebut jarang ada yang bisa pulang dari sana. Ucapan itu menegaskan betapa berat kondisi yang kini harus dihadapi Amar Zoni di balik jeruji besi Nusa Kambangan. Dalam video yang diunggah oleh Ustadz Dery, ia memperlihatkan surat tulisan tangan dari Amar Zoni yang dikirim lewat kekasihnya, Dr. Kamelia. Dalam surat tersebut, Amar membantah tuduhan bahwa dirinya adalah pengedar atau bandar. Ia menulis bahwa dirinya hanyalah seorang publik figur yang sedang berusaha memperbaiki diri. Surat itu juga berisi curahan hati Amar tentang keinginannya untuk hijrah dan tidak ingin kembali ke dunia hiburan. Ia disebut telah rutin sholat, menjalani tes urin, dan bertekad menjauhi narkoba. Pesan itu membuat banyak pihak mulai bersimpati, terutama karena nada tulus dan penuh penyesalan yang tersirat di setiap barisnya. Merasa prihatin, Ustadz Dery kemudian membuat video seruan terbuka yang ditujukan kepada pengacara terkenal Hotman Paris Hutapea. Dalam video itu, ia meminta agar Hotman dan timnya mau memberikan pendampingan hukum kepada Amar Zoni. Ia menilai kasus Amar perlu dikawal agar keadilan bisa ditegakkan secara objektif. Ustadz Dery juga menyebut, orang sakit seharusnya direhabilitasi, bukan dihukum. Kalimat itu menjadi sorotan publik karena menggambarkan pandangan bahwa pecandu adalah korban, bukan pelaku utama. Tagar dan doa untuk Adit Amar, Aditya Zuni, menjadi wakil keluarga yang pertama kali memberikan klarifikasi. Ia mengaku datang ke Lapas Cipinang untuk mengambil barang-barang pribadi sang kakak serta surat pemberitahuan resmi pemindahan. Aditya mengatakan keluarga sama sekali tidak diberi kabar sebelumnya dan baru tahu setelah berita ramai di media. Meski kecewa, ia menegaskan keluarga tetap menjadi garda terdepan dalam mendukung Amar. Menurutnya, keluarga tidak akan menyerah atau lelah memberikan dukungan moral di tengah badai masalah hukum yang menimpa sang kakak. Ucapan Aditya ini menepis isu bahwa keluarga telah menjauh atau menyerah pada Amar Zoni. Sementara itu, ibu angkat Amar Zoni juga angkat bicara. Ia menyampaikan rasa prihatin mendalam atas kondisi Amar yang kini harus menjalani hukuman di penjara dengan keamanan super ketat. Dalam wawancara eksklusif, ia menilai kasus ini harus menjadi pelajaran bagi masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Ia menyoroti bahwa banyak pengguna narkoba justru kehilangan hak-hak dasarnya sebagai manusia, terutama hak untuk mendapat perawatan dan rehabilitasi. Menurutnya, yang dibutuhkan bukan hanya hukuman, tetapi juga upaya. Dalam pandangan sang ibu angkat, persoalan narkoba di Indonesia bukan sekedar masalah hukum, tetapi juga sosial dan moral. Ia menyebut bahwa penyalahgunaan narkoba kini telah menjangkiti semua lapisan usia, bahkan anak-anak. Ia menegaskan, pengguna perlu diperlakukan sebagai pasien yang membutuhkan pemulihan, bukan semata pelanggar hukum. Ia juga menambahkan, pemulihan harus dilakukan dengan pendekatan medis dan keagamaan. Pandangan ini mengundang simpati publik karena memberikan perspektif berbeda di tengah maraknya pemberitaan negatif tentang kasus Amar Zoni.
Dalam kunjungan terakhirnya, ibu angkat Amar mengatakan bahwa kondisi Amar tampak membaik. Ia sudah tidak menunjukkan tanda-tanda ketergantungan narkoba dan mulai rajin beribadah. Namun, ia juga mengingatkan bahwa mantan pengguna bisa kembali kambuh jika tidak dijaga lingkungannya. Karena itu, ia berharap Amar mendapat pendampingan psikologis dan spiritual yang cukup selama berada di Nusa Kambangan. Kerusakan saraf akibat narkoba tidak bisa sembuh dengan pen atau obat, tetapi dengan perubahan pola pikir dan perilaku, ujarnya. Pandangan itu memperkuat pesan, pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan menimbulkan berbagai spekulasi di publik. Ada yang menilai langkah ini terlalu berlebihan, sementara yang lain melihatnya sebagai bagian dari penegakan hukum yang tegas. Namun, di tengah pro dan kontra itu, dukungan terus mengalir untuk Amar. Banyak rekan artis dan penggemar yang mendoakan agar ia tetap kuat dan bisa membuktikan kebenarannya. Tagar seperti hashtag Justice for Amar Zoni mulai ramai di media sosial. Reaksi publik yang luas ini menunjukkan bahwa kisah Amar Zoni bukan sekedar isu selebriti, tetapi juga cermin dari kompleksitas sistem hukum dan sosial di Indonesia. Kini, Amar Zoni menjalani hari-harinya di balik jeruji Nusa Kambangan, tempat yang dikenal sebagai pulau terakhir bagi para narapidana berat. Namun, banyak pihak masih berharap bahwa kebenaran bisa terungkap. Baik Ustadz Dery, keluarga, maupun para penggemar berharap Amar diberi kesempatan untuk menjalani proses hukum secara adil dan mendapatkan hak rehabilitasi bila memang terbukti bukan pengedar. Kasus ini diharapkan menjadi refleksi bersama tentang bagaimana masyarakat memandang pengguna narkoba, bukan hanya sebagai pelaku, tetapi juga korban yang masih punya peluang untuk berubah. Semoga kabar Amar Zoni dipindahkan ke penjara super maksimum sempat viral di media sosial. Banyak rekan sesama artis dan netizen yang mengirimkan doa dan dukungan moral. Mereka berharap agar Amar diberi kekuatan menghadapi cobaan. Sementara itu, penggemar setia Amar mengenang masa-masa saat aktor itu tampil di layar kaca dalam berbagai sinetron religi. Kini, publik menanti perubahan positif dari sosok Amar yang dulu dikenal penuh semangat menjadi pribadi yang lebih religius dan dewasa. Berada jauh dari keluarga, kehilangan ayah, bercerai dari istri, hingga kini menjalani hari-hari di dalam lapas berkeamanan tinggi menjadi rentetan ujian berat bagi Amar Zoni. Namun dari balik semua penderitaan itu, muncul keyakinan bahwa setiap kesulitan pasti ada hikmahnya. Ustadz Dery menegaskan bahwa tak ada manusia yang sempurna dan siapapun yang berniat memperbaiki diri patut dirangkul, bukan dijauhi. Bukan hanya Amar, semua orang yang terjatuh harus diberi harapan untuk bangkit, ujarnya. Kini publik hanya bisa menanti bagaimana akhir perjalanan Amar Zoni antara ujian, harapan, dan tekad untuk menata kembali hidupnya.